Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam kepada Ibu Dr. Ani Sofia SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kalkulus integral, dan juga mungkin teman-teman yang sedang menonton. Sebelumnya perkenalkan, saya Raka Septiafiansyah. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan salah satu aplikasi dari integral lipat 3, yaitu kita akan menghitung volume dari jaring-jaring tesseract atau hiperkubus 4 dimensi. Selanjutnya, ini adalah penyusun materi, yaitu saya sendiri adalah Raka Septiafiansyah dengan NIM 13146230001. Adapun daftar isi atau materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah aplikasi dari integral lipat 3, yaitu lalu inti dari video ini aplikasi integral lipat 3, yaitu menghitung volume jaring-jaring tesseract atau hiperkubus 4 dimensi dalam koordinat kartesius. Yang terakhir ada contoh soal. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu aplikasi integral lipat 3. Aplikasi integral adalah konsep matematika yang memiliki banyak penerapan dalam berbagai bidang. Integral digunakan untuk menghitung berbagai hal seperti luas daerah, volume benda, panjang kurva, dan banyak aplikasi lainnya. Integral juga digunakan di bidang fisika, teknik, ekonomi, statistik, dan ilmu komputer. Yang dimaksud aplikasi di sini itu aplikasi dari integral lipat 3. Aplikasi itu adalah penggunaan dari integral lipat 3 ini. Integral lipat 3 digunakan atau diaplikasikan. Jadi, integral lipat 3 diaplikasikan atau digunakan untuk menghitung volume dan dari berbagai kuantitas dalam ruang 3 dimensi tentu saja, karena namanya integral lipat 3. Pada kesempatan kali ini kita akan menghitung volume dari jaring-jaring hiperkubus. Jadi aplikasi itu adalah penggunaan dari integral lipat 3 untuk kita akan menghitung sebuah volume atau apa. Sebelum kita menghitung volume dari jaring-jaring tesseract, kita pahami dulu apa itu tesseract, apa itu jaring-jaring tesseract gitu kan. Tesseract adalah salah satu bentuk 4 dimensi yang paling terkenal dalam geometri. Dalam dunia 3 dimensi, kita mengenal kubus sebagai bangun ruang dengan sisi-sisi berbentuk persegi. Tesseract adalah analogi 4 dimensi dari kubus 3 dimensi. Seperti yang kita bisa lihat di gambar yang A ya, itu merupakan tesseract, atau gambar yang C ini. Tesseract itu seperti kubus yang di dalamnya ada kubus kecil lagi. Namun tesseract ini adalah bangun 4 dimensi. Sehingga sebenarnya jika bangun 4 dimensi ini kita bagi, kita lihat jaring-jaringnya, maka dia akan membentuk bangun ruang 3 dimensi. Kenapa saya mencoba untuk menghitung volume jaring-jaringnya? Kenapa tidak langsung tesseract saja? Karena tesseract ini merupakan bangun 4 dimensi. Kita tidak bisa menghitung menggunakan integral lipat 3. Makanya saya ingin menghitung jaring-jaringnya saja. Karena jaring-jaringnya itu berbentuk bangun ruang 3 dimensi, bukan seperti yang dilihat seperti tersusun kubus-kubus ini membentuk sebuah kubus gitu kan. Sebenarnya bisa saja kita menghitung langsung dalam bentuk 4 dimensi setelah saya cari-cari itu. Namun dibutuhkan pemahaman atau kompetensi yang lebih dalam integral ini untuk melakukan itu. Dan lagi pula kita juga ingin mencontohkan aplikasi dari integral lipat 3 yang mana itu ada di dalam bangun ruang 3 dimensi gitu. Makanya saya menggunakan jaring-jaringnya saja yang dalam bangun 3 dimensi gitu. Itu adalah alasan saya kenapa memilih untuk menghitung jaring-jaring ini, jaring-jaring dari tesseract ini. Setelah kita paham gitu, apa sih tesseract, apa itu jaring-jaring dari tesseract begitu kan, yang mana jaring-jaring itu adalah seperti kumpulan kubus ini ketika kita belah dari tesseract. Selanjutnya, karena jaring-jaring tesseract terdiri dari beberapa kubus, maka pertama kita harus pahami dulu cara mencari volume kubus dalam koordinat kartesius menggunakan integral lipat 3. Bayangkan saja sebuah kubus yang dibagi atau dipartisi ke beberapa kubus kecil atau subkubus
hingga membagi semua volume kubus. Lalu hitung volume semua partisi kubus, lalu jumlahkan sehingga mendapatkan hasil. Hasil tersebut adalah volume dari kubus itu sendiri. Ini merupakan cara menghitung volume kubus menggunakan jumlah Riemann, yang dari jumlah Riemann bisa diterapkan atau memiliki hasil yang sama dengan integral lipat 3. Tentu saja karena integral dalam kalkulus berasal dari dan didefinisikan oleh jumlah Riemann. Nah, ini sebenarnya saya ingin mencoba untuk jelaskan asal dari integral gitu. Jadi seperti yang saya sudah pelajari, cara menghitung jumlah Riemann itu dengan mempartisi atau membagi sebuah bangun gitu. Seperti contohnya seperti yang saya dibacakan, kubus dipartisi seperti kubus, kita partisi menjadi subkubus yang lebih kecil-kecil sehingga memenuhi semua volume dalam kubus itu. Seperti yang kita bisa lihat di rumus yang di paling bawah ini, ada rumus dari jumlah Riemann yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N, di mana lalu fx delta x, di mana delta x adalah b min a per n, dan fungsi x-nya adalah fungsi kontinu pada interval a sampai b. Nah, dari rumus jumlah Riemann ini kita bisa mendapatkan integral Riemann ya, yang hasilnya sama dengan rumus jumlah Riemann ini, tentu saja jika limitnya ada, seperti yang bisa kita lihat di rumus yang sebelah kanan ini. Nah, integral ini masih rumus dari integral lipat 1. Bagaimana jika dengan integral lipat 3 yang kita mau coba gitu. Kita mau mencoba, tadi kan kita mau mencoba untuk menghitung volume kubus menggunakan integral lipat 3, bukan? Nah, ini kan baru integral lipat 1. Oke, selanjutnya, nah ini adalah bentuk atau rumus dari integral lipat 3 gitu. Jadi yang berubah itu sebenarnya hanya di fungsinya, yaitu x, y, z. Karena ini ada integral lipat 3, ada 3 dimensi, yaitu x, y, z sebagai batas-batasnya gitu, sebagai fungsinya. Nah, yang membedakan itu kalau integral 1 atau integral itu hanya ada x, karena 1 gitu integral. Kalau ini integral lipat 3, ada 3 jadinya. Lalu tentu saja jika limitnya ada. Nah, pertama setelah kita memahami gitu integral itu asal dari jumlah Riemann, kita pertama untuk mencari volume dari kubus itu kita harus definisikan kubus dalam koordinat kartesius. Misal batas kubus B itu adalah x, y, z, batas x, y, z, di mana x itu adalah sama dengan di antara A sampai B, lalu y itu di antara C sampai D, yaitu lalu z itu adalah di antara P sama Q, di mana A sampai B itu batas dari X gitu, lalu C sampai D itu juga batas dari Y, P sampai Q itu juga batas dari Z. Nah, setelah kita tentukan gitu di mana kubus, batas-batas kubus atau di mana letak kubus itu berada, lalu kita juga harus mengetahui, lalu selanjutnya yang kedua kita harus ketahui fungsi dari integral lipat 3 untuk mencari volume kubus. Seperti rumus yang di bawah, rumusnya adalah integral lipat 3 fx, yz, dx, dy, dz, atau v sama dengan integral lipat 3 1 dv. Jadi jadi fungsi dari mencari volume kubus itu adalah 1 ya. Nah, dv di sini itu dx, dy, dz. Sehingga nanti rumusnya akan menjadi integral lipat 3 1 dx, dy, dz. Nah, seperti yang saya sudah pelajari, urutan dx, dy, dz itu juga bisa dapat ditukar saat pengoperasiannya ditukar sesuai batas integral. Maksudnya itu ketika kita menukar operasi dy duluan atau dz duluan bisa saja, cuman kita harus perhatikan juga penempatan batas ya, kita sesuaikan jika kita menukar dx nya juga seperti itu, karena hasilnya akan tetap sama gitu. Nah, selanjutnya setelah kita sudah memahami bagaimana kita cara mencari volume kubus dari integral lipat 3 gitu kan, menggunakan integral lipat 3, kita akan mencoba untuk
mencari volume dari jaring-jaring, dimana jaring-jaring Tesseract itu kan bukan seperti kumpulan kubus gitu kan. Lalu selanjutnya hitung setiap kubus yang ada di jaring-jaring Tesseract menggunakan integral lipat 3, lalu jumlahkan hasilnya sehingga mendapatkan volume dari jaring-jaring Tesseract. Oke, jadi rumusnya akan menjadi seperti ini. V sama dengan, atau volume sama dengan integral lipat 3 1 dx dy dz. Nah, ini adalah rumus dari volume, mencari volume kubus menggunakan integral lipat 3, karena ada 8 1 2 3 4 5 6 7 8 kubus dalam jaring-jaring ini. Tentu saja kita ada 8 integral dengan fungsi kubus dx dy dz, yaitu integral lipat 3 ditambah integral lipat 3 1 dx dy dz ditambah integral lipat 3 1 dx dy dz, seterusnya sampai 8 integral, yaitu mewakili 8 kubus. Atau rumusnya kita bisa tulis V sama dengan sigma K sama dengan 1, dimana K itu adalah kubus sama dengan 1, kubus pertama sampai 8 integral lipat 3 1 dx dy dz. Karena ada 8 kubus, jumlahkan integral lipat 3 dengan batasnya masing-masing untuk semua kubus. Tentu saja walaupun fungsinya sama, yaitu 1, batas-batasnya akan tetap berbeda karena penempatan atau lokasi dari kubus ini di koordinat kartesius kan berbeda. Jadi batas-batasnya tetap berbeda. Nah, setelah kita memahami bagaimana cara mencari jaring-jaring dari Tesseract menggunakan integral lipat 3, yaitu seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, kita akan coba mengerjakan contoh soalnya. Perhatikan gambar di bawah. Hitung volume jaring-jaring di samping jika kubus yang berada di paling bawah ada di oktan pertama, yaitu X sama dengan Y sama dengan Z, dimana dengan batas X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Lalu memiliki panjang sisi sama dengan 4, dan bangun memanjang menuju sumbu Y. Oke, kalau kita mulai kerjain, kita bisa mencoba untuk pahami soal atau analisis soalnya. Yang pertama, kubus berada di paling bawah. Kubus yang paling bawah yang dimaksud soal itu yang ini ada di oktan pertama, yaitu oktan pertama seperti kita tahu itu positif semua. Lalu X sama dengan Y sama dengan Z, dimana X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Memiliki panjang sisi sama dengan 4. Jadi kubus paling bawah ini berada di oktan pertama, X sama dengan 4, X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0, dengan panjang sisi sama dengan 4. Dan bangun memanjang menuju sumbu Y. Bangun memanjang menuju sumbu Y itu berarti bentuknya seperti ini, horizontal seperti ini ya. Berarti batas-batas dari kubus pertama itu 0 sampai 4. Misalkan batas Z 0 sampai 4, X 0 sampai 4, dan Y juga 0 sampai 4. Sebenarnya oke, kita mulai kerjain aja. Sebenarnya saya udah kerjain juga, udah siapin coret-coretannya. Kita lanjut aja coba kerjain. Nah, seperti yang sudah saya kerjain, pertama-tama itu cara ngerjainnya kita coba gambar dulu apa yang soal maksud gitu. Nah, ini adalah kubus yang paling bawah tadi berada di oktan pertama di X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dengan Z sama dengan 0, dengan sisi-sisinya 4 gitu. Kita gambar dulu gitu di situ. Lalu karena memanjang sepanjang sumbu Y, maka gambarnya akan seperti ini. Dia akan langsung membentuk jaring-jaringnya memanjang gitu ke sumbu Y. Lalu saya gambarkan begini ya. Kubus pertama, kubus paling bawah, kubus paling bawah, sehingga membentuk jaring-jaring seperti ini. Lalu kita dapatkan dari gambar ini, kita dapat batas-batasnya dong dari masing-masing kubus. Lalu saya mencoba untuk menuliskan batas-batas dari masing-masing balok, atau batas integral dari masing-masing balok, yaitu integral yang pertama ini adalah integral yang pertama, isinya adalah integral lipat 3 dengan batas 0 sampai 4, lalu 0 sampai 4, 0 sampai 4, 1 dx dy dz. Ini merupakan integral lipat 3 untuk mencari balos yang pertama ini di batas yang ini. Seperti kita tahu, batasnya itu adalah
0 sampai 4, lalu 0 sampai 4 juga, 0 sampai 4. Kubus itu memang seperti itu ya. Batas-batasnya sama karena sisinya itu sama semua. Namun lalu kita lanjut ke kubus yang kedua, yaitu integral lipat 3 juga dengan 1 dx integral lipat 3 dengan batas 0 sampai 4, lalu 4 sampai 8, 0 sampai 4, 1 dx dy dz. Kita lihat sesuai kan batas-batasnya. Yang pertama itu z 0 sampai 4, y 4 sampai 8, x 0 sampai 4 juga. Yang berbeda hanya di sini adalah batas y-nya, karena dia berpindah tempatnya y-nya. Dia di depan persis dari kubus yang paling bawah ini. Makanya 4 sampai 8. Lalu lanjut ke integral yang ketiga, yaitu integral di depannya. Integral depannya yang di depan kubus kedua ini, yaitu integral lipat 3 0 sampai 4, 8 sampai 12, 0 sampai 4, 1 dx dy dz. Sudah sesuai batas-batasnya, yaitu batas yang z itu 0 sampai 4, batas yang y 8 sampai 12. Ini juga berbeda karena berpindah ke kanan, memanjang ke kanan. Lalu batas yang z juga masih sama, 0 sampai 4. Lalu di depannya juga yang berpindah juga y-nya juga akan menghasilkan integral seperti ini, yaitu integral lipat 3 0 sampai 4, 12 sampai 16, 0 sampai 4, 1 dx dy dz. Yang berubah juga tetap sama, masih hanya batas y-nya saja. Lalu kita lanjut ke kubus yang di sebelah kubus ketiga ini, sebelah kanan ini. Kalau menuju sumbu x positif ini, batas-batasnya itu yang berbeda tentu saja karena dia bergerak atau berpindah ke sumbu x positif, maka sumbu x lah yang akan berubah. Seperti kita lihat di sini, hanya batas x-nya yang berubah ya. Oh tidak, batas y-nya juga batas y-nya sama. Batasnya sama. Pertama itu adalah batas z-nya 0 sampai 4 tidak berubah. Lalu batas y-nya, ternyata batas y-nya berubah tadi ya. 8 sampai 12. Enggak, sama. Batas y-nya sama dengan kubus ketiga. Kan kita lihat dia itu sejajar gitu sama kubus ketiga yang di tengah ini. 8 sampai 12 sama. Nah, yang berubah itu hanya di sumbu x-nya, yaitu 4 sampai 8. Seperti yang kita lihat di sini 4 sampai 8 x-nya. Nah, seperti itu. 1 dx dy dz. Selanjutnya 1 dx dy dz. Selanjutnya kita kubus yang ke berapa? Ke-6. Ke-6 itu berada di bawah. Kita kubus yang ini kita coba cari nih yang bawah, atau yang ini gambar seperti ini. Ini ada sebenarnya lupa jelasin, di sini ada ilustrasi dari Blender juga. Supaya lebih jelas aja, kita akan coba setelah cari yang ini, kita cari yang di bawah ini. Nah, kalau yang ini itu yang dia tuh bergerak menuju z negatif ya. Tentu saja yang berubah akan z-nya pasti akan berubah batas-batasnya. Coba kita lihat di sini adalah integral lipat 3, ini adalah batas z-nya min 4 sampai 0, min 4. Nah, berubah kan dia, beda sendiri dia. Ya, karena dia berada di bawah. Lalu 8 sampai 12 masih sama karena y-nya sama dengan kubus ketiga tadi, sama dengan kubus yang ini juga. Lalu x-nya 4 sampai 8 masih sama juga. Karena dia yang bergerak ke bawah ya. Yang berubah pasti batas z-nya. Lalu dengan fungsi yang sama juga, 1 dx dy dz. Selanjutnya kita menuju ke kubus yang bergerak ke sumbu x negatif, atau yang ini ya. Kalau kita lihat di ilustrasi Blender ini, yang ini, yang di sana ya, sebelah sini. Itu dia bergerak ke sumbu x negatif. Tentu saja pasti yang berubah adalah batas x-nya. Batas x-nya kita lihat. Nah ya, batas x-nya min 4 sampai 0, sehingga integralnya menjadi integral lipat 3 0 sampai 4, 8 sampai 12, min 4, 0, 1 dx dy dz.
Lalu yang terakhir adalah kubus yang bergerak ke arah Z positif. Tentu saja pastinya yang berubah adalah batas-batas Z-nya. Kita lihat batas Z-nya ada beda sendiri, dia 4 sampai 8. Lalu batas Y-nya sama dengan kubus yang ketiga tadi, juga 8 sampai 12. Dan batas X-nya juga 0 sampai 4 masih sama. Oke, setelah kita mendapatkan semua batas-batas dan semua integral dari 8 kubus ini, kita coba jumlahkan. Nah, karena sebenarnya ini perhitungan integral yang cukup sederhana, karena fungsinya hanya satu, kita hanya perlu mengintegralkan. Jika satu itu kita hitung sebagai konstanta gitu kan. Jika kita integralkan, dia akan jadi X-nya kita tukar dengan batas-batasnya, X sama dengan 4 dikurang X dikali 0, yaitu 4 dikurang 0 sama dengan 4, dimana 4-nya itu nanti akan berubah lagi, diintegral lagi menjadi Y, yaitu 4Y dengan batas-batasnya 0, 4 gitu kan. Kita kalikan lagi, 4 dikali 4, 8, 16 dikurang 4 dikali 0, 16. Selanjutnya yang ketiga 16 kita integralkan terhadap dz, maka akan berubah jadi 16z. Nah, itu habis itu 16z kita masukkan batas-batasnya, yaitu 16 dikali 4 dikurang 16 kali 0, hasilnya 32 gitu kan. Sepertinya ada kesalahan perhitungan ya. Mohon maaf. Sepertinya tadi kita lanjut setelah kita hitung gitu kan. 16 diintegralkan terhadap dz jadi 16z. Kita masukkan batas-batasnya, 16z, batas-batasnya 16 yaitu 4 dan 0, berarti 16 dikali 4 dikurang 16 dikurang 0. 16 dikali 4 itu hasil 64, sedangkan saya menuliskan hasil di sini 32, harusnya 64. Lalu kalau kita misalkan mau jumlahkan lagi, sebenarnya lumayan panjang ya. Dan sebenarnya karena ini kubus, di sisinya sama dengan fungsinya sama juga, pasti hasilnya akan sama. Namun saya sebenarnya juga sudah menghitung semua batas-batasnya di kertas ini, di luar kertas. Namun akan terlalu panjang rasanya kalau dimasukkan ke slide, makanya saya langsung tuliskan saja hasilnya, yaitu sebenarnya ini salah ya, harusnya 64 ditambah 64 tambah 64 tambah 64 tambah 64 tambah 64 tambah 64 tambah 64, yaitu ke 8 kubus itu, volume dari 8 kubus, sehingga hasilnya itu bukan 256 melainkan 512. Mohon maaf ada kesalahan perhitungan sekali lagi, harusnya 64 512. Lalu setelah kita mendapatkan hasilnya 512, maka kita akan mendapatkan volume dari jaring-jaring tesseract, yaitu 512. Jaring tesseract dengan sisi kubus sama dengan 4. Nah, jadi seperti itu cara mencari volume dari jaring-jaring tesseract menggunakan integral lipat 3. Nah, terima kasih sudah menyimak sampai akhir, dan mungkin semoga bisa bermanfaat salah satu aplikasi integral lipat 3 yang saya pilih ini. Mohon maaf juga tadi ada kesalahan perhitungan, seperti saya juga baru sadar saat merekam video ini. Jadi ingat ya, 512. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.